Pemerintah Cina geger. Sebuah makam kuno ditemukan tersembunyi di balik tembok legendaris negara itu. Tapi yang bikin dunia tercengang, makam ini diduga milik seorang nabi. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa jasadnya berada di wilayah yang tak pernah dikenal sebagai tanah kenabian? Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa yang mengguncang Cina, bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara Provinsi Hebei. Pemerintah setempat awalnya menganggap peristiwa ini hanya sebagai bencana alam biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan, ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Sejarah mencatat memang ada hubungan antara dunia Islam dan Cina, tetapi tidak pernah ada bukti sebesar ini. Setelah beberapa hari dilakukan pembersihan dan penelitian awal, tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih, utusan di antara para utusan, telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah." Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab, Zulkifl. Kabar ini segera menyebar ke pusat pemerintahan di Beijing. Tim gabungan yang terdiri dari arkeolog nasional, ahli sejarah, serta pejabat dari Kementerian Budaya dan Warisan Sejarah turun langsung ke lokasi. Tulisan itu terpahat cukup dalam namun tertutup sempurna selama ribuan tahun, tersembunyi di balik lapisan patung yang dibuat dari batu pasir. Dr. Wei Zhang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Ia meminta penggalian dilanjutkan secara perlahan dan sangat hati-hati. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tulisan Arab yang muncul. Beberapa kalimat menyebut nama Allah, dan bahkan ada nama Muhammad yang terpahat dalam gaya kufi, bentuk awal kaligrafi Arab. Pekerjaan yang awalnya hanya proyek konservasi biasa berubah menjadi penelitian serius. Mereka mendokumentasikan semua temuan dan mulai menghubungi para ahli sejarah Timur Tengah untuk meminta pendapat. Dalam waktu 2 hari, berita ini sampai ke telinga kalangan atas pemerintah. Ketika laporan lengkap dikirimkan ke Beijing, Presiden Tiongkok saat ini, 11 Jinping, mendapatkan informasi langsung dari Kepala Departemen Kebudayaan. Ia terkejut, tapi juga penasaran. Temuan itu tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana mungkin sebuah patung yang selama ini diyakini sebagai representasi Buddha, menyimpan ukiran Arab yang menyebut nama Allah dan Muhammad? Pihak keamanan langsung diberi tugas untuk merahasiakan lokasi dan menghentikan akses publik ke area itu. Proyek konservasi dihentikan sementara, dan tim ilmuwan tambahan dikirim ke lokasi. 11 Jinping sendiri mulai memantau perkembangan ini secara pribadi. Dr. Wei Zhang dan timnya diperintahkan untuk tidak menyebarkan informasi ke media. Tapi di dalam ruang laboratorium, diskusi mereka semakin intens. Dr. Zhang bahkan menyampaikan pemikirannya yang paling mengejutkan. Kemungkinan bahwa patung ini dulunya bukanlah patung Buddha Gautama,
melainkan gambaran dari seorang tokoh yang sangat tua dari peradaban yang telah hilang. Salah satu catatan kuno dari zaman dinasti Tang yang ditemukan sebelumnya memang menyebut adanya seorang suci dari arah barat yang dikenal masyarakat sebagai pembawa ajaran ketauhidan. Dalam naskah kuno itu, tokoh tersebut digambarkan sebagai pria yang sabar, tenang, dan selalu berbicara tentang satu Tuhan. Deskripsinya sangat mirip dengan cerita para nabi yang dikenal dalam agama-agama Samawi. Beberapa anggota tim mulai berani menyampaikan teori yang lebih jauh. Mereka menyebut kemungkinan bahwa patung raksasa ini sebenarnya adalah bentuk penghormatan kepada Nabi Zulkifli, salah satu nabi dalam Islam yang juga dikenal karena kesabarannya dan sikapnya yang adil. Teori ini tentu belum bisa dibuktikan saat itu juga.